Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lai Katoilah dari Prodi PAI dengan NIM 20200961170 dengan dosen pengampu yakni Ustadz Fikri Fakhrihin MPDI Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Ini di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah beliau yakni dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, baik lanjut. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan semua tentang Nabi Muhammad, baik itu perbuatannya, contohnya makan, minum, atau hal-hal yang lain, termasuk juga ibadah. Dan masa perkembangan hadis, yakni perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, yakni yang bisa disebut asyar al-wahyi wa at-takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Jadi penerimaan wahyu. Adapun penerimaannya yakni secara langsung mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW khutbah. Jadi langsung mendengar Nabi Muhammad SAW untuk khutbah. Sedangkan penerimaannya secara tidak langsung adalah mendengar dari beberapa sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, atau yang lainnya. Itu tahu utusannya Nabi. Jadi tidak langsung dengan Nabi Muhammad. Jadi melalui para sahabat-sahabatnya. Itu secara tidak langsung. Dan yang kedua yakni pada masa Khulafaur Rasyidin tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW wafat, beliau meninggalkan dua pedoman, yakni Al-Quran dan hadis. Hadis fi'li berupa perbuatan Nabi Muhammad yang diberikan oleh para sahabatnya, yakni atau ibadah. Contoh dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW apabila beliau berwudu, beliau selalu menyela-nyela janggutnya. Dan adapun contohnya hadis yang qauli, yakni dalam bentuk ucapan. Yakni di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang terakhir yakni perkembangan pada masa tabi'in dan tabi'in. Jadi pada masa itu disebut asyara al-intishar al-riwayah ila al-amsar. Ini masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Ini pada masa ini Islam sudah mulai meluas hingga mencapai negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, dan bahkan pada tahun 19 Hijriah meluas sampai ke negara Spanyol. Ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat-sahabat beliau. Nah, karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga perkembangan hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Adapun lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan, dan perkembangan hadis terdapat di Madinah, Makkah, Basrah, Syam, dan Mesir. Sehingga terdapat pemalsuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini umat Islam mulai terpecah dan termasuk dengan pengikut Ali. Sayyidina Ali ini golongan Syiah, golongan Muawiyah, dan ketiga golongan Jumhur, golongan pemerintah pada masa itu. As-Sunnah
memiliki beberapa istilah. Ya, ini istilah menurut fuqaha adalah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi Muhammad SAW dan hukumnya tidak fardu dan hanya sunnah. Jadi kita boleh mengerjakannya, tapi kalau tidak mengerjakannya juga tidak apa-apa. Tapi kalau mengerjakannya bisa akan mendapatkan pahala. Sedangkan menurut ulama, salaf adalah petunjuk yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, akhlak, ataupun perkataan. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah merupakan kehidupan tentang baginda Nabi. Semua hal yang dilakukan Nabi kita contoh. Bagaimana beliau makan, sholat, ataupun yang lainnya. Jadi kecuali yang ada itunya, yang jumlahnya istrinya ada 9 atau 11, itu beda lagi itu. Jadi itu dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.